Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat fadilah salawat dimanapun anda berada, semoga senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tentang amalan Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar dan amalan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan dan keutamaan Ramadan adalah di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Malam ini ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam. Setiap orang berharap agar bertemu dengan malam tersebut, karena itu malam terbaik dari 1000 bulan. Hanya saja Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara pasti kapan terjadi Lailatul Qadar. Para ulama pun beda pendapat mengenai hal ini. Tujuan dari perahasiaan kedatangan malam ini adalah agar umat Islam selalu beribadah dan memperbanyak amal soleh sembari berharap bertemu Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Beliau menjelaskan yang artinya kurang lebih, kami riwayatkan dari sanad yang sahih dalam kitab Al-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang bagus aku baca?" Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku. Dan ulama kami berkata, disunahkan memperbanyak baca doa ini, baca Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang disunahkan pada tempat atau waktu yang mulia. Imam Asy-Syafi'i berkata, aku menyukai memperbanyak ibadah tersebut di siang hari sebagaimana di malam hari. Dianjurkan juga untuk memperbanyak doa-doa yang penting bagi umat Islam. Ini tanda orang-orang soleh dan hamba Allah yang arif. Berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi ini, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan pada Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak tahu secara pasti kapan datangnya Lailatul Qadar, yang penting amalan ini dilakukan selama bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan. Di antara amalan yang bisa dilakukan adalah memperbanyak baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampunan, ampunilah aku. Dianjurkan juga untuk memperbanyak baca Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang bermanfaat untuk umat Islam. Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, amalan ini sebaiknya tidak hanya dilakukan di malam hari saja, tapi juga diperbanyak di siang hari. Pasalnya, ia sendiri sangat menyukai melakukan amalan ini di siang hari sebagaimana kesungguhannya di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Dan amalan-amalan apakah agar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 2 dijelaskan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Artinya, dan tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut ingin menegaskan bahwa betapa mulianya malam Lailatul Qadar, dan hal itu dijelaskan oleh ayat-ayat selanjutnya dalam Quran surah Al-Qadar tersebut. Penulis kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, membumikan Al-Quran 1999, menjabarkan tentang potongan ayat wa ma adraka. Semua uraian Al-Quran yang dimulai dengan wa ma adraka menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak terjangkau atau hampir tidak terjangkau oleh nalar manusia.
Lailatul Qadar sedemikian agung sehingga tidak terjangkau oleh nalar manusia. Sebab itu dalam ayat kedua Quran surah Al-Qadar dijelaskan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Hari kiamat itu wa ma adraka. Wa ma adraka mal haqqah, bintang. Wa ma adraka mal tariq, tidak terjangkau kecuali Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sebagian darinya. Datangnya malam Lailatul Qadar tidak seorang pun yang mengetahui tepatnya kapan. Selama ini umat Islam hanya membaca tanda-tanda malam yang menurut Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan ini. Betapa mulianya malam Lailatul Qadar karena mampu membawa seorang hamba pada ketakwaan yang hakiki. Untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, seorang hamba sesungguhnya bisa mempersiapkan diri sedari awal Ramadan tiba. Ini menunjukkan bahwa kebaikan harus bersifat kontinu, sebagaimana kemuliaan yang ditunjukkan pada malam Lailatul Qadar dan dampaknya terhadap kehidupan di masa-masa yang akan datang. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengungkapkan amalan-amalan agar seorang hamba bisa bertemu malam tersebut. Namun yang harus diperhatikan ialah selain bertemu malam Lailatul Qadar, manusia juga mendapatkannya. Sehingga amalan-amalan baik harus dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Pertama, Al-Quran menyatakan bahwa dalam malam Lailatul Qadar, malaikat turun. Quran surah Al-Qadar ayat 4. Ketika malaikat turun dan mengunjungi seseorang, malaikat senang dengan kebaikan. Melingkupi kebaikan apa saja. Malaikat mendukung manusia yang berbuat baik. Dengan demikian, melakukan kebaikan secara terus-menerus bisa mengantarkan manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu kebaikan yang seperti apa? Berbuat baik juga terkait dengan kesempatan dan waktu. Artinya, manusia jangan menunda kebaikan. Apalagi ketika orang lain sangat membutuhkan bantuan dan kebaikan tersebut saat itu juga. Disitulah malam kemuliaan akan datang kepada manusia yang malaikat juga turut datang kepadanya. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar ada kedamaian sampai fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Artinya, damai dengan diri dan damai dengan orang lain. Damai itu ada damai aktif dan ada damai pasif. Misal, ketika manusia naik bus, banyak orang di bus, lalu hanya duduk diam, tidak menyapa samping kiri dan samping kanannya. Hal itu termasuk damai. Tetapi damai pasif. Lain halnya dengan damai aktif, yaitu ketika saling menyapa atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Hal ini juga berlaku bahwa ketika manusia tidak bisa memuji orang lain, pun tidak perlu memakinya. Kalau tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain, jangan lalu mengambil haknya. Begitu juga kalau tidak bisa membantunya, jangan menjermuskannya. Inilah prinsip kedamaian yang dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Seperti yang dijelaskan Quran surah Al-Qadar ayat 5. Di saat itulah manusia mendapat malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.